Hai guys, welcome di channel Cewek Komputer. Kali ini kita akan merakit sebuah komputer dengan tema yang cukup unik, yaitu Blackpink, di mana kita menggunakan casing berwarna pink dari Deepcool dengan tipe Macube 110 pink. Lalu untuk komponen di sini pilihan kita berwarna hampir semuanya hitam. Mulai dari kipas, pendingin CPU, motherboard memiliki dominasi warna hitam. Langsung saja kita ke pilihan komponennya ya. Untuk prosesor di sini kita masih menggunakan AMD. Di sini kita menggunakan Ryzen 7 5700G dengan integrated GPU Vega 8. Kenapa kok memilih Ryzen 7 5700G? Karena di build ini sendiri bisa teman-teman lihat tidak menggunakan VGA sama sekali. Ini karena memang tidak dibutuhkan kemampuan grafis yang berlebih untuk build ini. Lalu untuk motherboard di sini kita gunakan dari MSI MAG B550M Bazooka. Motherboard ini memiliki platform micro ATX yang cukup untuk casing ini. Deepcool Macube 110 ini hanya mampu menampung motherboard sampai dengan ukuran micro ATX. Lalu untuk pendinginan dari prosesor kita tidak gunakan bawaan dari CPU-nya, tapi kita ganti dengan menggunakan cooler dari Deepcool, yaitu Gamax GTE. Ini yang versi 12 volt RGB ya, bukan yang 5 volt ARGB, tapi support kok untuk di motherboard ini. Lalu untuk tambahan pendingin kita gunakan dari Deepcool lagi masih RF120 Tripex. Ini juga sama dengan pendingin prosesornya, menggunakan RGB 12 volt juga. Lalu untuk memori, di sini kita gunakan 2 keping Kingston HyperX Fury 2x8 GB kit atau 16 GB totalnya dengan kecepatan 3200 MHz. Untuk memori kita sesuaikan dengan kebutuhan prosesornya saja, kita tidak menggunakan yang berlebih. Lalu berikutnya adalah untuk media penyimpanan. Ini yang menjadi highlight dari build ini. Karena biasanya kita hanya menggunakan satu SSD atau hard disk yang kecil. Di sini kita menggunakan NVMe SSD dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu 500 GB dari Samsung dengan tipe 970 Evo Plus. Ini masih NVMe PCIe Gen 3 ya, karena prosesor sendiri tidak mendukung PCIe Gen 4. Jadi tidak ada gunanya kalau kita menggunakan PCIe Gen 4. Dan berikutnya untuk penyimpanan kedua, di sini ada dua penyimpanan. Yang kedua adalah menggunakan Seagate Iron Wolf 4 TB. Jadi ada dua penyimpanan di sini, satu SSD dengan kapasitas 500 GB dan satu buah hard disk dengan kapasitas 4 TB untuk media penyimpanannya. Kita pilih hard disk ini daripada Seagate Barracuda karena garansi yang lebih lama yaitu 3 tahun, Seagate Barracuda hanya 2 tahun, dan juga ada data recovery yang disediakan oleh Seagate. Jadi ini ada data recovery-nya dan performanya otomatis untuk hard disk ini lebih baik daripada Seagate Barracuda karena tujuan awal penggunaan dari hard disk ini adalah untuk di NAS atau Network Attached Storage yang biasanya dipakai 24 jam. Berikutnya adalah power supply. Untuk power supply kali ini agak sedikit overkill ya teman-teman. Kita pakainya 750 watt dari Deepcool lagi, yaitu DQ750 ST. Ini yang warna hitam dan tidak modular. Untuk power supply ini kita pilih karena kita mau mengurangi biaya yang dikeluarkan berikutnya ketika user hendak mengupgrade kartu grafis. Karena harusnya 750 watt itu sampai dengan VGA kelas-kelas menengah ke atas itu sudah sangat mumpuni. Yang terakhir, sebelum kelupaan, ini ada kotak coklat di sini ya. Ini adalah M.2 heatsink. Ini adalah pendingin untuk M.2 NVMe SSD. Ini kita gunakan dari Thermalright ya, tipenya 2280 Pro. Ini kita gunakan untuk mendinginkan SSD dari Samsung ini yang terkenal memang cukup panas. Jadi kita nggak pakai heatsink bawaan motherboard, tapi kita ganti dengan heatsink dari Thermalright ini. Dan untuk tambahan kustomisasinya,
kita gunakan thermal right minus pad untuk thermal pad dari M.2 cooler ini, M.2 heatsink ini. Karena ini tetap merupakan salah satu thermal pad terbaik yang teman-teman bisa cari di pasaran. Ini dari Thermal Grizzly ya. Sekarang langsung aja ya kita mulai video perakitan dari komputer ini.